Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Baik teman-teman, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Sarifah. NPM saya 241105080542 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Baik, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah tafsir Cangkuang. Dan ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia yang diampu oleh Ustadz Muhrid Asfiqih. Baik teman-teman, kita langsung saja pada materinya. Naskah tafsir Candi Cangkuang. Kita akan mengungkap jejak toleransi Islam dan sisa peradaban Hindu di tanah Pasundan. Jadi teman-teman, Candi Cangkuang ini tuh satu-satunya candi yang hidup berdampingan secara absolut dengan pusat penyebaran Islam. Jadi Candi Cangkuang ini tidak berdiri sendiri sebagai monumen bisu masa lalu, dan di lahan yang sama nilai-nilai peradaban Hindu ini tuh pada abad ke-8 berdampingan tanpa gesekan dengan sejarah dakwah Islam dan juga adat masyarakat kampung pulau yang masih hidup hingga saat ini. Oke teman-teman, jadi selanjutnya itu pembahasan tentang orang atau sosok yang mempengaruhi masyarakat sekitaran Candi Cangkuang untuk masuk ke dalam Islam dan juga mempelajarinya. Siapakah dia? Yaitu Eyang Arif Muhammad. Jadi beliau adalah seorang panglima perang dari Mataram pada abad ke-17, Mataram Islam ya teman-teman, yang juga merupakan keturunan ke-8 Nabi Muhammad SAW. Nah, selain dikenal sebagai prajurit hebat, jadi beliau juga tuh sosok yang religius dan juga cerdas dalam ilmu agama. Dan untuk perjalanan dari medan perang ini ke Garut gimana sih? Jadi pada tahun 1679, Eyang Arif Muhammad diutus oleh Sultan Agung untuk memimpin pasukan menyerang VOC di Batavia. Tapi sayangnya pasukan Mataram tuh dalam pertempuran ini kalah. Karena kekalahan itu, beliau memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram karena ada beberapa alasan. Yaitu yang pertama, Sultan Agung itu tidak mau menerima kembali pasukan yang kalah. Yang kedua, beliau memang tertarik menetap di Garut, dan yang ketiga, beliau merasa malu karena gagal dalam tugas perang. Nah, setelah itu beliau akhirnya tiba di desa Cangkuang. Saat itu masyarakat sempat masih menganut agama Hindu. Terbuktinya dengan adanya Candi Cangkuang teman-teman dan patung Dewa Siwa. Selanjutnya yaitu garis balik dan juga titik balik sang panglima. Di sini pada Juni 1679 terjadi pertempuran di Batavia antara pasukan kolonial Belanda. Di sini tuh pertempuran di Batavia antara pasukan Mataram melawan kolonial Belanda. Tapi disayangkan sekali pasukan Mataram di sini kalah dan kembali menyerang menggunakan kuda dan bendera, namun ujung-ujungnya tetap berada pada kekalahan yang mutlak. Kemudian pada tanggal 1680 Masehi, tahun 1680 Masehi, dengan diliputi rasa malu atas kekalahan dan ketidakinginan kembali ke Mataram, di sini Mbah Arif Muhammad menemukan pelarian di hutan Cangkuang yang didominasi pohon daun cangkuang dan memutuskan untuk menetap di sana. Setelah beliau tinggal di sekitaran daerah Garut atau sekitaran Candi Cangkuang, kan beliau yang sebagai tokoh untuk mengajak dan memengaruhi masyarakat untuk mempelajari dan masuk ke dalam agama Islam. Nah, di sini tuh beliau memiliki strategi dakwah teman-teman. Di sini beliau memiliki 3 strategi dakwah. Yang pertama yaitu observasi kultural, yaitu beliau membiarkan candi dan patung tetap utuh tanpa dihancurkan. Kemudian yang kedua yaitu
mengubah praktik keagamaan secara perlahan tanpa adanya pemaksaan dari Mbah Eyang Arif sendiri. Jadi diajak secara perlahan dan tanpa adanya paksaan. Seperti mengganti ritual sajen Hindu menjadi pengajian mingguan. Kemudian yang ketiga yaitu edukasi praktis. Jadi menyisipkan ajaran Islam dalam keseharian masyarakat Cangkuang, seperti mengajarkan wudhu, tata cara sholat, ilmu tauhid, dan juga sekaligus tata cara mengelola tanaman padi dan juga jagung. Nah, selanjutnya itu pusaka filologi yang tak tercatat di sini tuh. Jadi naskah-naskah ini tuh merupakan pusaka masyarakat adat Kampung Pulo yang belum tercatat dalam katalog induk naskah Nusantara manapun, termasuk karya Pigot, Baron, atau Eka Jati seperti Al-Quran, tafsir, fikih dan tauhid, ilmu bahasa, doa dan juga khutbah. Yaitu anatomi manuskrip naskah Al-Quran pada abad ke-17. Jadi di sini tuh ini adalah bentuk manuskripnya, teman-teman. Kita bisa lihat bersama ya. Untuk material alasnya yaitu terbuat dari kertas daulang asli dari kulit kayu saeh. Dan dimensi naskahnya itu 31,5 dikali 23,5 cm. Nah, untuk kode warna tinta di sini tintanya itu ada beberapa warna dan itu adalah kode ya teman-teman. Untuk tinta hitam tebal yaitu teks ayat Al-Qur'annya. Kemudian kita bisa perhatikan untuk tinta hitam tipis itu adalah teks tafsir berbahasa Jawa. Dan kalau untuk tinta merah yaitu nama surah dan penanda koreksi penulis. Untuk kondisi fisiknya kita bisa lihat di sini itu rentan dan sangat-sangat memprihatinkan. Kertasnya berlubang, kemudian tanpa kolofon, halaman depan juga terlepas, bahkan tidak memiliki jilid. Dan ini disimpan bersama tili gagel dalam etalase kaca. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya yaitu paradoks asal-usul naskah. Gimana sih teman-teman asal-usul naskah ini? Nah, pertama itu ditulis menggunakan bahasa Jawa, bukan bahasa ibu masyarakat Sunda Cangkuang, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Eyang Arif ini berasal dari Mataram, yang dimana di sana itu menggunakan bahasa Jawa, teman-teman. Kemudian menggunakan aksara Arab Pegon dengan gaya penulisan pesantren pesisir utama, yaitu di kaki Gunung Maria. Kemudian teks dimulai secara tidak lazim dari surah An-Nahl surah ke-16, bukan dari Al-Fatihah. Nah, kemudian kesimpulan logis di sini, naskah ini adalah salinan atau kopi yang tidak utuh. Jadi tafsir ini itu ya kopi teman-teman atau salinan yang dibawa oleh Arif Muhammad dari pusat pesantren Jawa sebagai buku saku panduan agama saat berangkat ke medan perang Batavia, lalu terbawa hingga ke pengasingan di Cangkuang. Jadi beliau tuh udah membawa naskah ini tuh dari sebelum beliau ke Garut atau ke daerah Cangkuang ini. Pembahasan selanjutnya adalah konsep living Quran. Jadi bagi masyarakat muslim, teks keagamaan bukanlah sekedar bahan bacaan, melainkan wujud identitas yang hidup dan bernafas. Keberadaan tafsir Al-Quran di sisi Candi Siwa membuktikan sebuah fenomena anomali yang sangat-sangat luar biasa. Jadi di tengah peperangan, pengembaraan, dan kesunyian negeri dengan kepercayaan berbeda, umat Islam ini tuh tetap mengikat pada teks agama agar tidak kehilangan jati diri dan mampu menjalankan ritual hariannya dengan sempurna. Nah, teman-teman, di sini tuh kita akan melihat di sini arsitektur candinya. Di sini tuh ada candi Hindu Jateng atau Jatim. Untuk bentuknya itu masif dan bertingkat. Kemudian dindingnya itu penuh relief epik cerita. Jadi kayak ada sedikit cerita dijelaskan di dindingnya, yaitu cerita dari Ramayana dan juga Mahabharata. Kemudian estetikanya itu ornamen melimpah dan sangat dekoratif.
Kemudian Candi Cangkuangnya, bentuknya itu mungil dan minimalis, hanya 2,49 dikali 4,22 meter. Dindingnya polos tanpa pahatan cerita sejarah apapun. Jadi dindingnya tuh polos, tidak seperti candi Hindu yang memiliki cerita epik, yaitu cerita Ramayana dan juga Mahabharata. Untuk estetikanya itu estetika fungsional, kesederhanaan yang melambangkan pista kejayaan yang murni bertahan untuk fungsi spiritual dasar. Kemudian selanjutnya yaitu warisan yang terus berjalan, yaitu kampung adat Pulo. Di sini sistem kekerabatan yang sangat unik. Jadi berdasarkan rasio 1 keturunan laki-laki dan 5 keturunan perempuan Arif Muhammad, komposisi ini tuh menjadi acuan mutlak bagi penentuan jumlah dan letak arsitektur rumah adat di kampung Pulo saat ini, teman-teman. Kemudian ada juga tradisi pengajian rutinan minggu yang diinisiasi sejak abad ke-17, masih dijalankan secara konsisten oleh keturunan masyarakat setempat pada hari Rabu. Nah, jadi dari seseorang panglima yang terpaksa kalah di medan perang, lahir sebuah kemenangan budaya yang abadi di tanah Pasundan, teman-teman. Kompleks Cangkuang bukan sekedar tumpukan batu candi semata dan kertas berlubang. Itu adalah kompas dari masa lalu yang mengajarkan masa depan tentang seni merawat harmoni. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai tafsir Candi Cangkuang. Mohon maaf apabila ada salah. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.